Baik, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang pengertian Undang-Undang Majapahit. Pengertian dari Undang-Undang Majapahit itu sendiri adalah kumpulan norma, aturan, dan ketentuan hukum yang berlaku di bawah pemerintah Kerajaan Majapahit untuk mengatur kehidupan masyarakat, menyelesaikan sengketa, dan menjaga ketertiban. Aturan-aturan ini ditetapkan oleh raja, pejabat kerajaan, dan lembaga adat yang memiliki otoritas hukum. Secara historis, merujuk pada hukum atau peraturan yang berlaku pada masa Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan besar di Nusantara yang berdiri sekitar abad ke-13 hingga abad ke-15. Meskipun tidak ada undang-undang dalam format modern seperti sekarang, Kerajaan Majapahit dikenal memiliki sistem hukum yang cukup terstruktur. Perkenalkan, nama saya Dianiko Antonio dengan NIM 12200298 dan teman saya. Kenalkan, nama saya Ahmad Jimisitan dengan NIM 13122000224. Di sini kita akan menanggapi beberapa pasal dari Undang-Undang Majapahit. Salah satunya pasal 7 yang berbunyi barang siapa meminjamkan senjata kepada pendusta berupa senjata tajam apapun untuk membunuh orang dan pendusta itu berhasil membunuh orang atau paling sedikit berhasil melukai, supaya orang yang meminjamkan senjata itu dikenakan denda 2 laksa oleh raja yang berkuasa. Yang dimana dalam pasal ini disebutkan bahwa siapapun yang memindahkan atau memberikan senjata tajam kepada seorang pendusta atau pembunuh dan senjata itu kemudian digunakan untuk membunuh akan dikenai denda berat. Di sini kita melihat konsep tanggung jawab terhadap alat kejahatan. Tidak hanya pelaku utama yang dihukum, tetapi juga orang yang secara tidak langsung memungkinkan terjadinya kejahatan. Ini sejalan dengan prinsip pernyataan dalam hukum modern, di mana pihak yang membantu atau memfasilitasi tindak pidana juga dikenai sanksi. Dalam masyarakat Majapahit, membantu kejahatan meski secara tidak langsung dianggap sebagai pelanggaran terhadap sebuah norma sosial. Yang selanjutnya ada dalam pasal 8, yakni berbunyi, barang siapa bersahabat dengan pendusta, meskipun ia telah mengetahui bahwa orang itu pendusta, karena terkenal dengan di segenap desa, dendanya 4 laksa. Jika hal itu tidak diketahuinya, jangan dikenakan denda oleh sang Prabu. Yang mana kami memberi tanggapan bahwa dalam pasal 8 malah mengatur tentang pendusta. Seseorang yang sudah berkali-kali terbukti berdusta tetap akan dikenai denda berat jika ia kembali berdusta. Tidak ada toleransi sama sekali. Hal ini telah menunjukkan betapa tinggi nilai kejujuran dalam masyarakat Majapahit. Pendusta dianggap ancaman serius terhadap kestabilan sosial. Tanpa kepercayaan, hubungan antara manusia akan runtuh. Karena itu, masyarakat saat ini menegaskan pentingnya hukuman berat untuk mempertahankan nilai dasar kejujuran. Karena sejatinya, pendusta itu tidak hanya merusak hubungan pribadi, tetapi juga berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik secara luas. Terima kasih, itu tadi tanggapan dari kami. Kenalkan, nama saya Wahyu Dinanda Rahmatan Akbar dengan NIM 13122000204. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Kurniawan dengan NIM 202. Selanjutnya saya akan melanjutkan tanggapan atas pasal dari Undang-Undang Majapahit. Sini saya milih pasal 199 dan pasal 200. Pasal 199 berbunyi, barang siapa meniduri istri orang lain setelah mengikutinya sampai di rumah perempuan itu, karena ia berminat kepadanya, dikenakan pidana mati oleh raja yang berkuasa. Pasal ini berbicara tentang kehormatan rumah tangga. Jika seseorang mendatangi istri orang lain karena mengira suaminya telah meninggal, namun ternyata tidak. Dan jika perbuatan itu disengaja serta tercela, maka orang itu dapat dihukum mati. Ini menunjukkan perlindungan yang sangat tegas terhadap keutuhan keluarga. Dalam pandangan hukum Majapahit, rumah tangga adalah fondasi masyarakat dan kehormatan keluarga. Merupakan sesuatu yang sakral. Kesalahan dalam niat atau tindakan terhadap perempuan bersuami, apalagi jika disengaja, dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap kehormatan, bukan hanya terhadap individu, tetapi terhadap keseluruhan tatanan sosial. Selanjutnya, pasal 200 berbunyi, barang siapa pergi ke tempat tidur perempuan yang telah bersuami
dengan maksud untuk menidurinya, dendanya 2 laksa. Jika perempuan itu meloloskan diri dari pelukannya, denda itu diserahkan kepada sang suami sebagai penebus hidupnya. Jika ia berhasil menidurinya, dikenakan pidana mati oleh sang suami. Tanggapan saya menurut pasal 200 ini adalah masih berkaitan dengan pelanggaran terhadap perempuan yang bersuami. Pasal 200 ini menetapkan bahwa siapapun yang dengan maksud jahat mendatangi tempat tidur perempuan bersuami akan dikenai denda yang sangat berat. Jika ia berhasil memperkosa, maka ia akan dihukum mati. Ini memperlihatkan bahwa hukum Majapahit sangatlah keras terhadap kejahatan seksual. Bahkan niat jahat tanpa keberhasilan pun sudah dianggap cukup berat untuk didenda besar. Bila sampai terjadi perkosaan, nyawa pelaku menjadi taruhannya. Perlindungan terhadap perempuan, martabat keluarga, dan nilai kesusilaan benar-benar menjadi prioritas hukum pada saat itu. Sekian tanggapan pasal dari kelompok kami. Baik, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari apa yang sudah teman-teman saya jelaskan tadi. Kesimpulan dari pasal 7 dan 8. Pasal 7 dan 8 membahas aturan dan sanksi terkait pencurian. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pencurian merupakan kejahatan serius. Pelaku pencurian dihukum sesuai dengan kesalahan dan nilai barang yang dicuri. Hukuman bisa berupa denda, pengembalian barang atau hukuman fisik, tergantung kondisi dan status sosial pelaku. Kemudian kesimpulan dari pasal 119 dan 200. Pasal 119 dan 200 membahas hukum perzinahan dan hubungan di luar nikah. Isinya antara lain, perzinahan dipandang sebagai pelanggaran moral dan hukum yang berat. Baik pria maupun wanita yang terbukti berzina dikenakan sanksi yang setara. Hukuman bisa berupa denda, pengusiran atau hukuman fisik tergantung situasi. Kemudian kesimpulan umum, pasal-pasal ini menunjukkan bahwa UU Majapahit bersifat komprehensif dan tegas, mencakup aspek kriminal, moral, dan sosial. Tujuannya adalah menjaga ketertiban, keadilan, dan keharmonisan masyarakat dengan dasar norma, adat, dan agama. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.